Hanya dalam beberapa menit, hidupku terasa hancur. Aku di PHK karena perusahaan tempatku bekerja bangkrut. Pengumuman itu datang dengan sangat tiba-tiba, dan itu membuatku sangat lemas. Aku segera menerima uang pesangon dan meninggalkan kantor periklanan yang dulu menjadi tumpuan hidupku. Di perjalanan pulang menuju kos-kosan, ponsel jadulku bergetar. Setelah kulihat, ternyata ada pesan dari pamanku. Isi pesan itu ialah pemberitahuan bahwa ibuku telah meninggal dunia. Aku semakin lemas dan tubuhku hampir terjatuh ke jalan jika tidak ada pohon untuk bersandar. Hidupku hari ini banyak dikejutkan dengan hal-hal yang mendadak. Aku langsung mencari tiket pulang ke Banyuwangi. Aku sangat beruntung mendapatkan tiket pulang yang hanya tersisa satu. Pinggir jendela adalah kursi yang aku dapatkan. Aku pun memandangi tepi jalan. Mobil-mobil bergerak dengan cepat, seperti hidupku yang bergerak dengan cepat. Tapi sakitnya terasa sangat menyayat. Lamunanku pun berhenti karena tiba-tiba kakek yang duduk di sebelahku menawarkan sepotong roti lapis. Seorang kakek paruh baya itu tersenyum tulus kepadaku. Semoga kamu diselimuti kabar-kabar baik, nak. Kabar baik juga bisa tumbuh dari kabar buruk. Aku pun tercengang mendengar kata-kata yang sangat sederhana dan membuat hatiku luluh. Aku pun menerima roti lapis itu sambil tersenyum. Di sisa perjalanan, aku berbincang dengan kakek tersebut. Kakek itu mengajarkanku untuk menerima segala hal yang terjadi dan terus melanjutkan hidup. Karena itulah satu-satunya alasan kita bertahan di dunia yang fana ini. Aku akan meresapi semua makna di balik kenangan pahit yang kau berikan itu, dan akan kujadikan pelajaran untuk menuju masa depan yang lebih baik. Kita adalah sisa-sisa kepastian yang tak dipastikan. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Saran itu mudah, yang sulit adalah menerimanya, karena itu pahit dalam rasa. Kata bahagia akan kehilangan artinya kalau tidak diseimbangkan dengan kesedihan. Jika kamu kehilangan seseorang, tapi menemukan dirimu yang sebenarnya, kamu menang. Sesempurna apapun kopi yang kamu buat, tapi kopi tetaplah kopi yang memiliki sisi pahit yang tidak akan mungkin bisa kamu sembunyikan. Melupakan kenangan pahit harus sepenuh hati, karena hidup seperti coklat. Perpaduan antara pahit dan manis itulah yang menjadikan serasi dan berkesan. Sabar ketika dibully itu pahit rasanya, tapi kadang yang pahit itu justru bisa menyembuhkan luka. Oh, betapa pahit rasanya melihat kebahagiaan melalui mata orang lain. Betapa beratnya jujur dan mengungkapkan kebenaran, sebab mereka adalah hal-hal yang pahit dan tidak semua orang menyukai kepahitan. Lebih baik kebenaran yang pahit daripada delusi yang nyaman. Sebuah kepastian yang pahit akan jauh lebih baik daripada keplimplanan yang manis. Beruntunglah masih bisa mencicipi pahit. Setidaknya kita bisa menakar manis itu seperti apa rasanya. Kebahagiaan harus terus dirasakan dalam perjalanan hidup, bukan hanya menjadi tujuan hidup. Seseorang boleh mengalami pahit getirnya perjalanan hidup, tapi dia tak boleh berhenti dan tak boleh kehilangan impiannya. Tetap berimanlah ketika Anda rasa hidup ini sangat susah. Ingatlah, perjalanan hidup ini tidak berakhir sampai sini sebelum Anda menyerah. Perjalanan hidup adalah proses perjuangan tanpa henti, ditaburi mimpi, diisi dengan tekad, dan dinyatakan dengan berani bertindak. Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan diri sendiri. Berubah memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya, dan sangat indah pada akhirnya. Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Sebab
Hidup itu terlalu singkat untuk membiarkan orang lain menentukan apa yang membuat kita bahagia. Bijaksana adalah kumpulan dari perjalanan hidup. Kebijaksanaan tidak bisa dicari, tidak bisa diberikan, dan tidak bisa dibagi. Hidup adalah sebuah perjalanan. Pilihan kendaraan pun, jalan yang akan dilalui sudah tersedia. Kemudi kehidupan ada di tanganmu. Hidup ini adalah perjalanan dari proses ke proses lainnya, dan sebuah proses itu berasal dari tindakan, bukan pemikiran. Jangan berlama-lama galau. Lakukanlah yang sudah jelas-jelas baik bagi Anda, walaupun awalnya pahit. Hidup adalah perjalanan. Perjalanan adalah pengalaman, dan pengalaman merupakan proses pembelajaran. Itulah kehidupan.